Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Praktikum Manajemen Bencana. Kali ini kita akan mempelajari pemetaan bahaya longsor dengan menggunakan metode Weight of Evidence. Di sini kita akan menggunakan software Elwis seperti acara sebelumnya. Sebelum ke ranah teknis, kita akan mempelajari sedikit tentang konsep WOE itu sendiri. Nah, berbeda dengan metode AHP atau SMCE, WOE ini adalah metode pembuatan yang menggunakan pendekatan statistik. Jadi metode ini nggak lagi mempertimbangkan aspek subjektivitas. Perbedaan lainnya, kita juga membutuhkan data historis longsor. Nah, rumusnya adalah learn WI sama dengan learn dense class per dense map. Dense class ini adalah kepadatan longsor pada setiap kelas faktor. Dense map adalah kepadatan longsor total. Kemudian dense class ini bisa dirinci lagi, yaitu merupakan jumlah perbandingan antara jumlah piksel longsor dalam setiap kelas terhadap jumlah seluruh piksel dalam setiap kelas. Sedangkan dense map adalah hasil bagi dari jumlah total piksel longsor dalam peta dengan jumlah total piksel secara keseluruhan. Oke, kita akan mulai dari inventarisasi longsor. Nah, ini kalian bisa mengumpulkan data historis longsor dari survei lapangan, dari peta-peta instansi, atau dari hasil digitasi dari citra satelit, atau dari Google Earth secara multitemporal. Ini kita akan coba langsung di QGIS. Jadi ini adalah data titik longsor yang saya delineasi. Kita lihat atribut tabelnya. Nah, jadi ada kurang lebih 27 data longsor. Kemudian jangan lupa dikasih keterangan aktif untuk atributnya di semua longsor. Kemudian ini data batas wilayah seperti ini. Kita akan melakukan overlay antara keduanya. Jadi kita akan menggunakan union. Oke, sudah kita lihat atribut tabelnya jadi seperti ini. Ini bisa diabaikan aja ya. Jadi untuk keterangannya ini kan ada yang kosong, kita isi dengan tidak aktif untuk yang kosong ini. Kalau sudah di save. Nah, sekarang mungkin supaya lebih sederhana ya, kita di solve datanya, inputnya union tadi, kemudian fieldnya keterangan, kita save ke tempat folder tempat penyimpanan kalian melakukan SMCE misalnya, supaya bisa diproses datanya. Misalkan namanya longsor untuk SAP-nya. Kalau sudah, kita run. Oke, sudah jadi. Kita lihat atribut tabelnya. Jadi hanya ada dua kelas, yaitu tidak aktif dan aktif. Nah, sekarang kita akan mulai persiapan data di software Elwis. Secara umum saya menggunakan 3 parameter untuk membuat peta bahaya longsor. Jadi sama seperti metode sebelumnya ya, saya menggunakan 3, yaitu slope, batuan, dan buffer sungai. Tapi perbedaannya kita di sini menambahkan dengan data longsor. Oke, sekarang kita akan coba langsung buka di Elwis. Jadi saya tempat kerjanya sama seperti minggu lalu, yaitu di peta longsor misalnya. Di sini kita tambahkan data longsor yang sudah kita ekspor tadi. Kita namakan longsor misalnya. Pastikan datanya memiliki sistem proyeksi yang sama agar bisa diolah. Klik kanan, properties,
sistem koordinatnya kita pakai Wonosobo misalnya. Jadi sama dengan data-data lainnya. Kemudian di tabelnya kita masukkan, kita pilih yang ini, keterangan, klik 2 kali, klik new domain, misalnya namanya cat longsor, close. Sekarang kita atribut map untuk menampilkan data keterangan longsor tadi. Atributnya adalah keterangan, domainnya sudah otomatis, jadi tinggal kita tulis outputnya misalnya longsor fix ya. Jadi seperti ini ya, ada poligon yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, kemudian tinggal kita rasterkan datanya, karena Eloise ini prosesnya berbasis raster. Misalnya longsor fix juga. Ya, sudah jadi seperti ini. Oh ya, sorry, ada yang salah. Berarti ini ya, kita harusnya di longsor fix ini. Kita delete dulu. Jadi harus jeli juga ya. Nah, ini baru benar. Jadi namanya aktif dan tidak aktif ya, bukan 1-2. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan mulai untuk persiapan data dalam pembuatan bobot dengan metode WOE, tapi kita pastikan dulu datanya untuk parameter yang lain sudah tersedia. Kita lihat ada batuan seperti ini, aman ya. Terus kemudian ada buffer sungai seperti ini, dan kemiringan lereng ya seperti ini. Kita akan masuk ke teknis perhitungan dense class dan dense map. Sebelumnya kita sudah membahas untuk memperoleh bobot dari weight of evidence adalah learn dense class per dense map. Ini contohnya misalnya untuk variabel batuan. Kita akan menghitung berapa jumlah piksel setiap kelas pada variabel batuan, kemudian berapa jumlah piksel longsor pada setiap kelas, juga berapa jumlah piksel keseluruhan pada peta, dan juga longsor aktif. Baru kita bisa menghitung dense class dan dense map untuk selanjutnya bisa menghitung bobot. Kita akan masuk ke software Eloise untuk praktek langsung. Kita akan menuju ke raster operation ya. Ini di operation tadi kita pilih raster operation, kita pilih cross. Nah, kita akan mengcross antara setiap variabel dengan data longsor. Jadi untuk first mapnya misalnya kita pilih batuan, second mapnya kita pilih longsor, dan namanya misalnya cross batuan longsor. Nah, jadi ini seperti ini contohnya. Kemudian lakukan juga untuk kedua variabel lain. Jadi ya cuma first mapnya aja nih ganti, misalnya buffer sungai. Satu lagi. Oke, berarti kita sudah membuat cross antara setiap variabel dengan data longsor. Jadi misalnya ini kita sudah mengetahui berapa jumlah pikselnya, misalnya untuk yang datar aktif ada 26 piksel, luasnya sekian, dan seterusnya. Sekarang kita akan menghitung nilai piksel longsor aktif pada setiap parameter. Sini kita akan mencoba membuat kolom baru ya. Misalnya kita mulai dari batuan aja. Mungkin supaya tampilan lebih sederhana, kalian bisa
mainkan di sini ya. Ini untuk select all, misalnya kalau diklik dia hilang, tapi kalau diklik lagi dia bisa muncul lagi semuanya. Atau kita munculin tabel aja, jadi seperti ini biar lebih simple. Kita pilih batuan dulu, kemudian di command line-nya ketik npix aktif sama dengan if 2 kali f-nya, kemudian masukkan nama file longsor kalian. Misalnya saya namanya tadi longsor fix, jadi mengikuti nama yang kalian berikan, kemudian koma aktif. Ini juga misalnya A-nya besar, berarti di sini juga besar ya. Kalau tapi karena di sini kecil berarti A-nya kecil. Kemudian koma npix 0. Oh iya, ada yang salah nih. Kita lihat dulu mana yang salah, atau kita ketik ulang. Npix aktif sama dengan if longsor fix. Oh ya, ada yang salah tadi. Oke, sama dengan aktif ya. Ini baru benar. Ini dibiarkan aja, dia akan muncul kolom baru. Jadi yang tidak aktif di sini akan jadi 0 ini di kolom npix aktif, seperti itu. Kita lakukan untuk di slot kayak sama. Oh iya, karena rumusnya sama ya untuk semua variabel, ini kita copy aja di descriptionnya. Untuk sungai kita belum masukkan ya, kita copy. Ini kita oke aja langsung. Kita close. Nah ini kita paste, Ctrl V, jadi cepet, kita nggak harus ngetik dari awal ya, seperti ini. Jadi sama ya misalnya, jadi rumusnya sama tapi nanti ya hasilnya mengikuti dengan data yang ada. Nah sudah itu kita akan mencoba menghitung jumlah total pixel pada setiap kelas. Kita mulai dari batuan. Nah sini kita akan membuat kolom baru juga ya, tapi kita membuat kolomnya dengan dari tab kolom, lalu pilih aggregation. Nah kolomnya namakan untuk kolomnya pilih npix aktif. Oh ya, kita pilih npix dulu aja, npix dulu ya. Functionnya pilih yang ini, group by nya dicentang, output kolomnya misalnya np tuan total ya. Ini biarkan aja, jadi seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah pixel untuk setiap kelas. Misalnya untuk anggota Brexy, apa ini ya, anggota Brexy itu jumlahnya ada 27.000. Ini yang aktif dan tidak aktif sama ya jumlahnya. Sekarang kita lakukan juga untuk variabel lain, caranya sama, hanya mengganti variabelnya aja. Group by nya harus dicentang, np seluruh total misalnya namanya. Oke, sudah jadi. Nah sekarang baru kita akan menghitung jumlah pixel longsor pada setiap kelas. Caranya sebenarnya sama, pilih kolom, aggregation,
Nah, ini kita pilih yang npix aktif tadi. Kemudian ini sama ya, fungsinya group by nya sama, namanya misalnya np batuan aktif. Nah, jadi berbeda ya hasilnya ya. Kalau ini kan jumlah pixel total, kalau ini jumlah pixel longsornya pada setiap kelas. Misalnya untuk anggota Brexy itu ada 157. Jadi sama dengan npix ini ya. Perbedaannya untuk anggota Brexy ini ya, anggota Brexy yang tidak aktif ya, dia bakal mengikuti data yang aktif, jadi jumlahnya sama kayak gini. Kemudian lakukan juga cara yang sama untuk variabel slope dan sungai. Muncul. Oke, kita sudah melakukan untuk semua variabel. Sekarang kita akan menghitung jumlah seluruh pixel dalam peta. Kita mulai dari batuan juga. Caranya kita juga mulai dari kolom ya, kolom aggregation. Kemudian untuk kolomnya ini kita pilih npix, fungsinya sama sum. Nah, kemudian kita tapi jangan memberi tanda centang untuk group by. Output kolomnya misalnya apa ya, np map total seperti ini. Oh ya, karena ini kan kita menghitung jumlah pixel map peta secara total ya, berarti hasilnya untuk ketiga variabel lainnya harusnya sama. Jadi ini kan ada rumus seperti ini, kita langsung copy aja, Ctrl C. Oke, ini sudah muncul ya np totalnya. Kita paste di komen lainnya, harusnya sama hasilnya. Nah, ini kan sama ya, sekitar berapa nih, 399.000. Begitu juga untuk yang sungai, tinggal copy paste, jadi lebih cepat. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah seluruh pixel longsor pada peta. Jadi caranya sama, kolom aggregation, kemudian pilih ini npix aktif, kemudian namakan misalnya np map aktif. Jadi seperti ini ya, ada 1070. Jadi kalau misalnya mau copy paste juga bisa, atau mau cara manual tadi. Kalau cara manual sama ya caranya, ini npix aktif. Namanya sama, np map aktif. Jadi hasilnya adalah jadi sama ya hasilnya ya, 1070 juga. Oke, satu lagi. Ya, oke. Kita sudah melakukan perhitungan untuk komponen-komponen dense class dan dense map. Oke, sekarang kita akan mencoba menghitung dense class atau kepadatan longsor pada setiap kelas. Kita mulai dari batuan. Jadi kita sudah punya komponen np batuan total dan batuan aktif ya. Kita pakai ini. Jadi di komen lainnya
Kita akan menggunakan rumus sebentar. Oke, dens kelas sama dengan NP batuan aktif bagi dengan NP batuan total. Jadi namanya harus ini sama persis dengan nama yang ada di atribut tabelnya. Selesai kita enter. Kemudian di precisionnya ini kalian atur 0,0001, jadi nolnya 3 kali. Kalau sudah kita oke. Oh ya, untuk desimalnya kita pilih 4 ya, biar bisa kelihatan. Nah ini seperti ini. Kemudian masukkan juga untuk yang unsur. Rumusnya sama, dens kelas sama dengan NP slope aktif dibagi dengan NP slope total. Desimalnya 4 ya. Oh ya, malah nggak muncul ya, kita atur. Jadi klik 2 kali di sini, kemudian ganti desimalnya 4, ini baru oke. Itu juga dengan sungai, dens kelas sama dengan ya, belum muncul ya, desimalnya 4. Nah ini, jadi ini kita sudah menghitung kepadatan unsur pada setiap kelas. Oh iya, pada beberapa kasus ada kelas yang mungkin tidak memiliki longsor aktif ya. Misalnya kita bisa ngecek di NPX ini ya, atau di NPX aktif. Kalau di data kita kebetulan kan setiap kelas itu punya data longsor aktifnya. Tapi sebenarnya nanti kalau misalkan temukan di data lainnya atau di daerah lain, mungkin ada kelas yang dia nggak punya longsor aktif. Tandanya itu NPX aktifnya adalah 0, seperti itu. Nah, terkadang itu dianggap menimbulkan permasalahan karena nilai wake-nya akan menjadi 0, bukan positif atau negatif nanti hasilnya. Sehingga kita harus melakukan adjust. Jadi kalau kalian menemukan permasalahan seperti itu, setelah kalian menghitung dens kelas, itu sebaiknya kalian menambahkan perhitungan untuk D kelas ya istilahnya. Jadi rumusnya seperti ini, D kelas titik 2 dan sama dengan if dens kelas sama dengan 0, kemudian ini 0,04 kali 1, dan koma lagi dens kelas kemudian enter. Seperti ini. Oke, jadi akan muncul atribut yang baru, tapi di data kita kan sebenarnya tidak ada yang 0 ya, jadi kita pakai yang dens kelas saja nanti untuk perhitungan wake-nya. Untuk D kelas kita abaikan. Ini hanya sebagai contoh kalau misalnya kalian menemukan ada kalian menemukan NPX aktifnya adalah 0 pada kelas tertentu seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menghitung dens map-nya. Kita urut lagi nih dari batuan misalnya. Jadi kita sama caranya dari command line untuk kepadatan longsor pada peta secara keseluruhan. Oke, rumusnya adalah dens map sama dengan NP map aktif dibagi dengan NP map total. Seperti ini ya. Oke, desimalnya 4,
dan presisinya seperti ini. Kalau tidak muncul kita atur ya seperti ini. Nah, dia hasilnya adalah 0,0027. Kemudian lakukan juga untuk yang ini slope. Tidak muncul ya. Oke, mungkin ada yang salah. Oh iya, ini presisinya belum. Ya, seperti ini. Jadi hasilnya dense map yang di slope ini sama dengan yang batuan ya, karena memang kepadatan longsor harusnya memang sama untuk setiap kelas. Jadi kalau misalnya rumusnya kalian copy paste juga boleh ya. Jadi copy paste aja nih. Jadi tinggal nambah nama kolomnya. Untuk cross sungai longsor namanya sama dense map sama dengan Ctrl V. Jadi presisinya 0,001 ya. Pilih desimalnya 4 supaya bisa muncul hasilnya. Jadi tidak 0 hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, tadi secara keseluruhan kita sudah menghitung dense kelasnya, kemudian dense mapnya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk kasus yang kalian menemukan data yang 0 tadi di NPX aktifnya, berarti rumusnya adalah dense map sama dengan untuk untuk pembuatannya kalian nanti akan menggunakan declass ya. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan declass karena datanya lengkap. Maksudnya data longsor aktif ini ada terjadi di semua kelas. Mungkin nanti kita akan langsung mencoba perhitungan wake atau bobot. Nah, untuk perhitungan bobot kita akan melakukan perhitungan learn dense class per dense map. Jadi tadi kita tinggal menghitung aja ya, karena kita sudah menghitung dense class dan dense mapnya, kita tinggal hitung bobotnya saja dengan menggunakan rumus seperti ini. Nanti kalau setelah menghitung learn WI-nya pada setiap variabel, kita akan menghitung weight-nya secara total. Jadi karena saya menggunakan 3 variabel yaitu slope, sungai, dan batuan, jadi rumusnya seperti ini. Jadi semakin banyak variabel yang kalian gunakan, ya, mungkin prosesnya akan lebih panjang. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan menghitung weight untuk setiap variabel. Kita mulai dari batuan misalnya. Jadi kita sudah punya data dense class dan dense map. Jadi di command line kita klik sini dan kita ketik wake sama dengan learn dense class dibagi dengan dense map. Dan oke. Jadi seperti ini hasilnya berkisar dari negatif sampai positif sekian. Jadi kalau misalnya positif, dia berarti memiliki hubungan yang positif terhadap longsor. Kalau misalnya formasi penosogan, dia memiliki nilai yang negatif, artinya memiliki hubungan yang negatif terhadap longsor. Kita pakai cara yang sama untuk data lainnya. Kita klik, kemudian kita masukkan rumus yang sama, learn dense class per dense map. Seperti ini. Kemudian untuk sungai rumusnya sama. Oh ya, pada kalau misalnya ada data dengan nilai
npix aktifnya 0 ya di sini misalnya, itu kan kita akan menggunakan d class ya. Jadi untuk wake-nya kalau menemukan data seperti itu, wake sama dengan learn d class per densmap. Jadi bukan menggunakan dens class, tapi karena data kita di setiap kelas ini punya longsor, berarti rumus yang kita gunakan adalah dens class per densmap. Jadi d class-nya kita abaikan. Ini hanya contoh saja seperti itu. Ini kita oke, jadi seperti ini. Oke, jadi kita sudah membuat menghitung wake untuk setiap variabel. Nah, sekarang kita akan melakukan langkah selanjutnya untuk pembuatan tabel atribut baru. Jadi kita klik di operation list, kemudian kalian cari new table. Lalu di tabel name-nya misalnya kita namakan wake value batuan. Untuk domainnya ini menyesuaikan dengan nama atribut yang kalian gunakan untuk menamakan batuan. Misalnya kalau di saya namanya nama formasi seperti itu. Ini kita oke. Jadi muncul ya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat kolom baru untuk menginput bobot yang sudah kita hitung tadi. Misalnya nama kolomnya weight, value range-nya dari min 6 sampai 6, precision-nya 0, berapa ini? Oke, 0-nya 4 kali 1. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini masih belum ada data, kita input secara manual. Jadi kita buka tabel cross batu longsornya, lalu kita input bobotnya. Kota Breksi 0,7295, 0,2007 minus 0,3001. Seperti ini. Sudah di close. Kemudian lakukan cara yang sama untuk slope dan sungai. Kita bikin tabelnya dulu. Untuk domainnya, untuk slope saya namanya class slope. Oke. Ya, untuk koma jangan lupa ya, kalau di Ilwis ini kita menggunakannya titik. Jadi bukan koma seperti yang biasa kita gunakan. Ini curam 0,6931. Satu lagi untuk sungai, new table. Misalnya saya namanya ini wake value sungai. Untuk domainnya kelas buffer sungai. Ya, sudah selesai. Kita close. Nah, sekarang kita akan membuat peta raster. Peta raster weight untuk setiap variabel. Ini kita munculin aja semuanya ya. Nah, untuk membuat petanya kita klik operation, kemudian pilih raster operation, pilih attribute map. Misalnya kita mulai dari batuan dulu. Nah, untuk tabelnya itu kalian pilih wake value batuan yang sudah kalian input bobotnya. Lalu namakan misalnya peta wake batuan. Kita munculkan petanya seperti ini, sudah ada bobotnya.
cara yang sama untuk peta lainnya. Peta wake sungai misalnya. Ini untuk slope, namanya peta wake slope. Oke, sudah selesai untuk ini. Kemudian jadi kita bisa lihat ya, ada peta wake batuan, peta wake slope, dan peta wake sungai. Jadi sekarang kita akan menjumlah total untuk membuat peta wake total. Jadi di command line kita klik dan ketik wake sama dengan peta wake batuan ditambah peta wake slope tambah peta wake sungai ya. Kalau sudah di enter, lalu di show. Nah, ini sudah jadi ya peta bahaya longsornya dengan menggunakan metode WOE. Jadi kita tinggal membuat klasifikasi dengan menggunakan slicing. Nah, di sini kita enggak melihat histogram ya, buat mengetahui berapa nilai maksimum, minimum, seperti itu. Jadi kita bisa klik di petanya, kemudian klik kanan, pilih statistik, lalu histogram. Nah, jadi kita bisa melihat ini ada berapa nilai minnya berapa, kemudian maksnya berapa, standar deviasinya berapa. Kemudian nanti kalian bisa menggunakan data ini untuk membuat klasifikasi. Oke, jadi ini kita coba membuat klasifikasi. Jadi saya pakai data langsung saja ya, saya tidak menghitung menggunakan rumus Sturges misalnya biar cepat. Ini misalnya kelas bahaya. Misalnya untuk rendah, saya ini yang asal saja ya, misalnya min 2 upper boundnya, kodenya kurang dari min 2. Jadi untuk klasifikasi ini kalian bisa menggunakan rumus Sturges atau misalnya menggunakan rumus yang lain, karena metode klasifikasi itu ada banyak sekali. Ini misalnya berapa ya, 3. Kemudian ini min 2 sampai 3. Kemudian untuk yang tinggi, untuk upper boundnya saya kasih 999, nggak masalah, kodenya adalah lebih dari 3. Nah, jadi kita tinggal melakukan slicing, klik kanan di wake-nya, kemudian image processing, kita pilih slicing, domainnya kelas bahaya. Ini kita menamakan peta bahaya longsor, peta bahaya aja, nggak apa-apa deh. Kita show hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat ada kelas rendah yang warna merah, kemudian kuning ini sedang, dan yang biru ini tinggi. Jadi sekarang kita tinggal melakukan layouting. Misalnya lebih mudah menggunakan QGIS ya kalau saya. Jadi kita ekspor saja petanya, kita klik kanan, ekspor. Formatnya ini, kemudian output filenya misalnya peta bahaya. Ini sudah tersimpan di foldernya, kita lihat. Jadi kita tinggal drag aja petanya. Nah, seperti ini. Nah, ini CRS-nya belum terdefinisikan ya. Proyeksinya ya tinggal kita atur. Dia zona 49 kalau di daerah saya ini. Ya, oke, jadi seperti ini petanya sudah jadi. Nanti backgroundnya kalian hilangkan. Dan kalian tinggal melakukan layouting sebaik mungkin, dan bisa ditambahkan dengan infografis tertentu. Oke, jadi sekian tutorial pembuatan peta bahaya longsor dengan menggunakan metode weight of evidence. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara praktikum selanjutnya.